ada tahapan-tahapan dari placement, layering, dan integration itu tidak terpenuhi. Inilah yang menjadi inti pokok dari majelis hakim tidak mau membuktikan tindak pidana pencucian uang. Ketika klien kami itu melakukan perbuatan hukum 108 KUHP, itu dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim itu akan memutuskan sebuah dugaan tindak pidana menjadi perbuatan pidana, itu harus minimal 2 alat bukti, Bang. Nah, kalau misalkan 2 alat bukti ini sudah terpenuhi, susah bagi siapapun untuk menggugurkan apa yang menjadi putusan majelis hakim. Artinya walaupun dengan perubahan pasal itu, tetap ini merupakan pidana. Lalu diuji lagi dalam persidangan. Nah, 3 kali diuji ini, Bang, ternyata majelis hakim mengatakan ini pemerasan. Oke, pemirsa, balik ke special interview. Hari ini saya ngobrol lagi dengan lawyer muda boleh, Bang? Pengacara kampung, Bang. Lawyer muda dari Medan, anak Medan ini ya, anak Medan ya kan. Yang hampir 6 bulan ini selalu jadi jadi apa? Jadi hujatan ya? Media. Entah karena dihujat, dipuji gitu ya. Tapi kalau saya melihat bintang sesungguhnya di kasus Niki sama Reza kemarin adalah Bang Julianus dan timnya dan Nikita Mirzani. Dan itu Bang Deo sampai bilang, hebat Nikita Mirzani mampu membela dirinya sendiri dengan dukungan pengacara. Saya nggak tahu itu sindiran atau bukan ke lawyer ya. Nah, itu saya bilang, kok abang bilang begitu waktu itu kan. Dia bilang ya karena Niki itu gigih membela dirinya sendiri, didukung oleh pengacara. Padahal harusnya kan dibela pengacara ya dengan support data dari dia. Tapi ya itu gayanya Bang Deo lah, kita nggak usah ke sana. Nah, saya tadinya berpikir Bang, putusan kemarin itu udah selesai, ya kan? Dan menurut saya, walaupun itu menjengkelkan, tapi pas buat Niki. Karena bayangin dari tuntutan 11 divonis 4, ya Kak. Malah tadinya saya berpikir yang akan banding itu JPU, ya kan, karena seperti yang obrolan kita di tempat-tempat lain lah, bahwa kalau normatifnya kan harusnya 2/3, ya 6 lah, 5 atau 7 gitu ya. Tapi ini di bawah itu, harusnya JPU. Tapi belakangan saya dengar justru dari tim yang ngajuin banding justru timnya Nikita Mirzani. Alasan dia adalah banyak fakta di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Menurut abang, fakta yang mana? Kan abang ngikutin prosesnya kan. Di mana fakta yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim? Jadi abang tadi mempertanyakan dari awal ini lawyer, kemudian dari Medan dan pengacara kampung. Saya sampaikan begitu Bang ya. Nah, artinya sebelum ini bukan saya ngomong loh Bang, saya bilang lawyer muda dari Medan, anak pengacara kampung Bang. Jadi sebelum saya jawab Bang, jadi agar nanti minum dulu Bang, agar nanti ada sedikit dari respon dari sana ya kan. Lah, kita udah pasang berapa kali ini nggak ada endorse juga ya kan. Ya udah Aqua tolong ya. Ya. Pertama yang saya mau sampaikan begini, bahwa saya adalah seorang advokat ya yang lazim disebut lawyer atau pengacara. Yang pada prinsipnya dilahirkan dari rahim Undang-Undang 18 tahun 2003. Pasal 6 itu adalah merupakan kewajiban kami. Salah satunya di huruf D menyebutkan tentang patuh dan taat melaksanakan peraturan perundangan. Nah, kalau kemudian abang mempertanyakan fakta-fakta mana yang menurut kami ya kurang dalam pembuktian TPPU Bang ya tadi. Seperti itu ya. Pertama, kalau berbicara sebagai penasihat hukum dari Dr. Reza Glanis, saya sampaikan bahwa kami mengapresiasi sangat tinggi
ya kepada APH terhadap putusan itu, mulai dari penyidik, penuntut, dan majelis hakim. Karena pada prinsipnya bahwa klien kami itu sebagaimana 108 KUHP menyampaikan melaporkan dirinya itu menjadi korban dugaan tindak pidana oleh beberapa orang sehingga kemudian dia mengalami kerugian 4 miliar. Tanpa menyebutkan kepada penyidik, Pak kenain dong si terdakwa pasal 27B atau 368 atau 369 atau TPPU tanpa menyebutkan itu. Nah, artinya kemudian laporan dan dari terdakwa kami ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim, itulah yang menjadi dasar klien kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh aparat penegak hukum. Itu pertama kalau saya berbicara sebagai penasihat hukum Dr. Jagladis. Tetapi kan tadi saya bilang kan kami ini kan advokat, Bang. Satu sisi sebagai penasihat hukum, satu sisi juga sebagai praktisi hukum. Berbicara tentang soal, ini kita konsentrasi tentang soal tidak terbuktinya TPPU, Bang ya. Ya. Nah, pada prinsipnya kan begini. Saya mau coba masuk dalam wilayah Undang-Undang 48 tahun 2009 di pasal 25 ayat 2. Nah, yang pasti saya berbicara sebagai advokat pasti berbicara tentang konstitusi, tentang hukum norma positif dan ius constitutionum. Tidak berbicara dengan opini-opini. Saya coba masuk dalam Undang-Undang 48 2009 di pasal 25 ayat 2 yang menyatakan kekuasaan hakim dalam hal ini peradilan umum bahwa majelis hakim itu harus juga patuh dan taat kepada peraturan perundangan. Di dalam hal ini yang mana? Yaitulah bisa. Salah contohnya hukum acara kita. Nah, hukum acara ini kan begini juga, Bang, ada dua. Ya, penerapannya dalam lex general, kemudian penerapannya dalam lex spesialis. Dan kemudian ini ketika bertemu dalam satu belanga, ada ajas hukum yang namanya lex spesialis derogat lex generalis. Artinya ketentuan khusus bisa mengenyampingkan ketentuan umum. Nah, berangkat dari situ, kami melihat ini, Bang. Majelis hakim dalam pertimbangannya yang kami baca adalah tidak terbuktinya tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa Nikita Mirzani berdasarkan niat batin dari terdakwa Nikita Mirzani tidak terbukti. Kemudian Dr. Jagladis mengetahui kemana uang itu ditransferkan. Sehingga kemudian ada tahapan-tahapan dari placement, layering, dan integration itu tidak terpenuhi. Inilah yang menjadi inti pokok dari majelis hakim tidak mau membuktikan tindak pidana pencucian uang. Tetapi kalau saya melihat kembali ke hukum acara, Bang, bahwa sebenarnya terdakwa Nikita Mirzani ini kan dalam pengakuannya dan alat bukti yang lain dan pertimbangan majelis hakim disebutkan terdakwa Nikita Mirzani ini sudah mengakui tentang soal dan mengetahui tentang soal 2 miliar. Artinya kalau kita masuk di dalam pembuktian itu, maka sehingga kemudian saya harus masuk ke dalam hukum acara lex spesialis, yaitu pasal 77 Undang-Undang TPPU. Nggak bisa kita menggunakan hukum acara pidana biasa. Nggak bisa menggunakan Undang-Undang 881. Di pasal 77 itu disebutkan bahwa terdakwa dibebani pembuktian terkait bahwa kekayaannya ini bukan berasal dari tindak pidana. Tindak kejahatan. Iya, tidak berasal dari predikat crime tadi itu. Itu di pasal 77. Jadi tidak bisa kita gunakan di pasal 66. Karena di pasal 66 KUHP Undang-Undang 881 terdakwa atau tersangka tidak dibebani pembuktian. Kalau Undang-Undang TPPU di pasal 77 terdakwa dibebani pembuktian. Nah, artinya di dalam putusan itu salah satunya yang kami lihat tidak adanya ya majelis hakim meletakkan tentang pembuktian bahwa terdakwa itu harus membuktikan bahwa harta kekayaannya itu bukan berasal dari tindak pidana. Kalau itu dimasukin ini terbukti. Kenapa? Karena sebelumnya majelis hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani sudah mentransfer uang 2 miliar. Itu poin pertama. Poin kedua, dikatakan bahwa tidak terpenuhinya ini karena ada tahapan layering, placement, integration. Salah satunya adalah soal
klien kami Dr. Reza Gladys mengetahui soal ditransfernya 2 miliar ke Ke. PT Bumi Wasesa. Kontraktor itu ya. Yes, developer Bang. Developer. Ya, itu yang 2 miliar. Nah, yang 2 miliar lagi kan klien kami nggak tahu. Paham maksudnya Bang? Jadi ada yang kabur di situ. Ya, artinya ketika majelis hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa ini tidak terbukti karena ada salah satu tidak dilaksanakan, misalkan layering penyamaran, benar kalau terhadap transfer yang 2 miliar. 2 miliar. Tetapi terhadap yang 2 miliar lagi kan klien kami tidak mengetahui ini kemana. Diberikan kepada terdakwa Ismail Marzuki, kemudian terdakwa Ismail Marzuki dalam pengakuannya dalam persidangan memberikan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Mau kemana duit ini dibuat, kita kan sampai sekarang nggak mengetahui. Klien kami tidak mengetahui itu. Artinya kalau kemudian kita berbicara masalah placement, jelas. Penempatan, mentransfer, membayar, itu kepada developer. Kemudian soal integration, itu adalah soal penggabungan harta kekayaan, jelas kepada perumahan. Nah kalau soal layering, jelas. Kalau dalam yang 2 miliar yang cash tadi itu, bahwa penyamarannya jelas dilakukan oleh terdakwa Ismail Marzuki. Karena klien kami tidak mengetahui kemana yang 2 miliar tadi. Oke. Itu Jadi yang kedua. Kalau kemarin undang-undang TPPU itu sama sekali tidak dinyatakan tidak bersalah Tidak terbukti. tidak terbukti di dakwaan itu menurut Abang sebenarnya kurang pas gitu ya. Sebagai praktisi hukum. Praktisi hukum. Bukan penasihat hukum Reza Gladys. Ya. Kalau penasihat hukum Reza Gladys, saya berbicara apresiasi yang tertinggi kepada majelis hakim. Oke, jadi ini kayak pandangan hukum Abang aja sebagai praktisi hukum, sebagai advokat ya. Advokat. Ya. Di luar status Abang sebagai, tapi bisa nggak orang bedain itu Bang? Karena Abang kan masih melekat nih sebagai lawyer. Kalau ngomong begini kan orang, nah ini lawyernya Reza gitu. Tapi sebagai pandangan hukum, apapun statusnya sebenarnya oke-oke aja kan Bang? Oke, nah lalu ada pertimbangan lain lagi? Satu lagi ya tadi, masih dua Bang. Oke. Abang jangan kayak praktisi hukum yang lain. Saya buru-buru mau ke PMH soalnya. Satu lagi, tadi kan 2 nih. Ya. Tidak ditempatkannya hukum acara lex spesialis pasal 77. Kemudian tentang soal 2 miliar lagi itu, sebenarnya klien kami tidak mengetahui. Yang ketiga, Undang-Undang 48 tahun 2009 di pasal 25 ayat 2 kan saya jelaskan tadi. Majelis hakim dalam peradilan umum harus patuh kepada peraturan perundangan. Nah artinya tidak disebutkan di situ majelis hakim harus patuh kepada doktrin hukum. Yang namanya layering, placement, dan integrasi itu doktrin hukum. Oke. Nah doktrin hukum itu akan hadir ketika ada kekosongan undang-undang dan hukum. Nah jadi 3 hal ini yang menurut saya sebagai praktisi hukum Bang ya. Bukan penasihat hukum Reza Gladys yang membicara itu, bukan. Seperti itu Bang. Oke. Nah tentang itu kita nggak perlu bahas lah. Intinya ini tadi apa namanya pengetahuan, informasi yang penting juga untuk siapapun. Baik. Mulai dari orang awam, praktisi hukum, penegak hukum. Ini penting untuk disampaikan dan jadi pertimbangan. Nah kita sekarang masuk ke ini Bang. Kan sekarang Abang kan kemarin udah tarik nafas kan, udah vonis ya, udah lega lah. Oke, perjalanan 6 bulan ini akhirnya selesai. Tiba-tiba ada gugatan, sebenarnya gugatannya mungkin baru, tapi isinya lama kalau saya dengar soal PMH itu. Betul. Iya gak? Apa persisnya itu Bang? Kenapa ada PMH lagi? PMH itu pemirsa ini kalau kita ngomong sama lawyer agak pusing memang kita. PMH itu perbuatan melawan hukum. Jadi Dokter Reza ini setelah vonis kemarin digugat lagi atau dilaporkan lagi terkait perbuatan melawan hukum. Nah, apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh Dokter Reza ini? Kita tanya Bang Julianus. Apalagi nih Bang? PMH yang mana? Baik. Jadi begini Bang, kembali kepada soal saya advokat ya. Tetap akan mengacu kepada peraturan perundangan. Perbuatan melawan hukum ini sering lazim disebut dalam hukum perdata on rahmati dat. Yang kemudian diatur dalam 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum. Jadi pada prinsipnya si penggugat menganggap bahwa si tergugat ini melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga kemudian si penggugat mengalami kerugian terhadap perbuatan si tergugat. Itu dulu Bang. Nah, biar kita paham definisinya seperti apa.
Tetapi kalau kemudian ini dimasukkan ke dalam perkara ini antara Nikita Mirzani dan klien kami, Dr. Eza Gladys, di dalam gugatannya itu pernah yang kami baca sekilas bahwa tentang perbuatan melawan hukum yang dikatakan oleh penggugat, klien kami ini membatalkan perjanjian melalui instrumen hukum. Artinya kalau sekilas kami tafsirkan Bang ya, tapi ya ini nanti kewenangan majelis hakim. Oke. Tafsir kami adalah narasinya yang melaporkan orang ke polisi itu perbuatan melawan hukum, seperti itu narasinya. Logikanya ya. Ya seperti itu. Jadi Iya. ketika klien kami itu melakukan perbuatan hukum 108 KUHAP, itu dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Oke. Sehingga kemudian saya beranggapan kalau ini menjadi suatu jurisprudensi, ya saya minta kepada Bapak Presiden, hapus aja kepolisian. Hapus aja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kenapa? Karena akibat klien kami melakukan perbuatan hukum, dia dihukum mengganti rugi 244 miliar. Kan lebih bagus polisi ini dihapus. Oke. Kalau perbuatan hukum itu dilarang oleh si penggugat. Logikanya seperti itu. Jadi saya sederhanakan dulu ya pemirsa. Jadi begini, PMH itu kan Dokter Reza itu kemarin melaporkan Niki atas dugaan pemerasan. Yes. Dan itu terbukti sah dan meyakinkan menurut vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Sehingga Nikita dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Lalu sekarang tim Nikita Mirzani, pengacara lawyernya Nikita Mirzani atau pihak Nikita Mirzani melaporkan Dokter Reza dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu adalah karena menurut dari awal, menurut Niki, penyerahan uang itu ada perjanjiannya. Yang mereka selalu bilang perjanjian lisan itu ya Bang. Betul. Perjanjian lisan. Nah, menurut pihak Nikita dengan Reza melaporkan Niki dengan pasal pemerasan itu dianggap perbuatan melawan hukum. Dan melawan hukumnya dengan menggunakan instrumen hukum untuk membatalkan perjanjian itu. Jadi menurut Niki ini uang diserahkan, kita ada perjanjiannya. Betul. Lalu Reza melaporkan itu dengan pemerasan. Nah sekarang pihak Niki menuduh Reza melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar perjanjian melalui instrumen hukum. Jadi itu yang sekarang sedang diproses. Nah sekarang logikanya Bang, ya oke tadi Abang bilang hapus saja kepolisian, ya benar juga kalau setiap kita melapor orang ada perjanjian kita ngelapor, oh saya diperas, terus dia bilang perjanjian, lalu ya benar juga ya nggak usah ada kepolisian aja. Tapi secara logika ini kan bukan kasus yang baru dimulai. Ketika vonis sudah keluar, artinya kan walaupun belum inkrah ya, belum inkrah. Artinya kan semua tuduhan kemarin pemerasan itu kan sah dan meyakinkan. Betul. Jadi kalau sekarang dilaporkan lagi, bukannya kayak mengulang dari awal lagi Bang persoalan ini. Kan awalnya kan emang titik konfliknya kan di situ. Betul. Menurut Reza, gue diperas. Menurut Niki enggak, ini perjanjian. Dan itu udah divonis kemarin. Nah ini mulai lagi laporan ini secara hukum bagaimana? Baik. Ceritanya. Pertama Bang, setelah Abang tadi sederhanakan, saya tadi sempat berdoa kepada Tuhan. Semoga nggak salah penjelasannya. Supaya Abang nggak jadi pengacara. Bahaya. Kalau seperti ini pengacara, saya takut ke Jakarta. Karena ini logika yang sangat sederhana dan Abang cerdas di situ. Iya karena ya terang Bang. Ya jujur saya takut kalau Abang jadi pengacara gitu. Oh ya udah saya nggak usah jadi pengacara biar Abang. Baik, terima kasih kepada Tuhan. Saya juga takut kalau nggak ketemu Abang lagi nanti. Itu yang pertama Bang. Iya. Nah yang kedua tadi apa tadi Bang? Masalah? Yang masalah PMH itu loh Bang, kan perjanjian kan. Saya kan nggak mau selalu berpendapat dengan opini-opini yang kemudian kayak mak-mak komplek gitu. Oke. Jadi saya ada foto kemarin salah satu amar pertimbangan majelis hakim ya di handphone saya. Nanti pemirsa silahkan lihat di halaman 220. Oke. Tolong dibacakan Bang agar mana, Bang? bersifat netral gitu Bang ini ya. Pertimbangan ya? Iya. Oke. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Oke. Oleh terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki dari saksi Reza Gladys Pretianisari diperoleh atas adanya pemaksaan terhadap saksi Reza Gladys Pretianisari, di mana sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal dan dakwaan. Dakwaan pertama alternatif ke-1. Yes. Sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi Reza Gladys Udah. Pretianisari dan mendapatkan Ini panjang kali. Nah, itu Saya ulang Bang ya, ya biar ringkas. ya oke. Sekarang gantian saya menyederhanakan Siap. lagi. Ya. Di sini dijelaskan bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi Reza. Clear? Ya. Oke. Nah, Nah, sebentar Bang, saya jelasin Oke. dulu. Nah, Bang nanyanya banyak, jawabannya sedikit kan gitu. siap. Nah, kemudian kita masuk dalam pertanyaan Abang bahwa Reza Gladys ini kan melakukan perbuatan hukum. Lalu penyidik melalui proses penyelidikan Yes. melakukan penyelidikan melalui berita acara wawancara, klarifikasi dan sebagainya, dan kemudian menentukan ini apakah tindak pidana melalui gelar perkara. Ya. Ternyata ini adalah tindak pidana, bukan perdata. Naik ke sidik, ini mengatakan tindak pidana. Lalu diperiksalah di tingkat sidik, pasal apa yang dapat dipersangkakan. Oke. Lalu disebutkan, dicarilah siapa tersangkanya. Nah, itu dari proses penyelidikan dan proses penyidikan, inilah pengujiannya Bang. Bahwa ini bukan merupakan keperdataan. Ini adalah pidana. Tersangkanya Syanu, terdakwa Nikita Mirzani, tersangka Nikita Mirzani itu, kemudian tersangkanya Ismail Marzuki saat itu. Dengan persangkaan pasal 368, 27B ayat 2, dan kumulatifnya adalah pasal 3, 4, 5, Undang-Undang TPPU. Jadi kalau kemudian sudah selesai pengujian-pengujian di tingkat penyidikan, diuji lagi di tingkat penuntut. Kejaksaan. Ya, kemudian diuji ini menggunakan dominus litis. 368 dirubah jadi 369. Artinya walaupun dengan perubahan pasal itu tetap ini merupakan pidana. Pemerasan. Lalu diuji lagi dalam persidangan. Nah, 3 kali diuji ini Bang, ternyata majelis hakim mengatakan ini pemerasan. Secara Lalu mau ngapain lagi kita Bang ke perdata? Aku tanya Abang sekarang, aku hostnya nih. Sekarang setelah ini terbukti merupakan tindak pidana dengan perbuatan pemerasan, lalu mau ngapain lagi ke perdata? Biar rame aja sih Bang. Oh berah, bukan aku Bang ya. Karena saya juga gak paham. Bukan saya Bang. Karena gini, kalau berarti PMH ini masuk ke perdata gitu Bang. Yes, 1365 kau perdata. Nah kan soal perdata itu kan kemarin apa sih gugatan apa? Pertama wan prestasi. Wan prestasi kan, Ya. itu perdata. Perdata. Intinya sama juga tentang perjanjian atau bukan. Kalau wan prestasi itu adalah lalainya. Lalainya. Ya, seseorang itu melakukan kewajibannya. Ya. Seperti itu. Wan prestasi. Tapi kan intinya pijakannya kan tetap. Wan prestasi itu lalai karena ada perjanjian. Objeknya perjanjian. Iya, perjanjian kan. Bener. Dan itu udah dicabut berapa kali tuh keluar 2 kali Bang. orang bersetuju. Keluar masuk. Iya kan? Ya. Dan itu udah digagalkan di proses awal. Bukan digagalkan Bang, dicabut. Dicabut. Karena memang tidak terbukti bahwa itu bukan terbukti. Dicabut itu berarti biasanya Bang, bahwa penggugat itu tidak yakin. Kalau itu perdata buka apa? Kalau itu wan prestasi, dia tidak yakin itu wan prestasi. Dia takut mengajukan itu dia kalah. Ya. Maka dia cabut. Biasanya seperti itu. Tapi entahlah ini apa alasannya, seperti apa. Ini gitu. udah dua kali kan kemarin. Betul. Soal wan prestasi itu. Iya. Karena apapun wan prestasi itu kan acuannya kan di perjanjian. Betul. Kemarin kan awal itu memang rame debat nih. Ini perjanjian atau bukan. Betul. Dan dengan 2 kali dicabut ini yang cabut kan penggugat ini kan. Iya. Itu artinya kan bahwa wan prestasi itu tidak terbukti. Artinya juga bahwa memang nggak ada perjanjian di situ. Bagaimana orang mau wan prestasi kalau tidak perjanjian, tidak ada perjanjian kan? Kan wan prestasi itu kan kemarin Abang jelasin loh. Logikanya gitu, logikanya benar. Bang Tony kan. Logikanya begitu. Bagaimana wan prestasi orang kita nggak ada perjanjian? Iya. Ya kan kalau wan prestasi itu harus ada perjanjian. Dan itu tertulis. Iya. Nah sementara Niki waktu itu kan hanya punya lisan apa?
Dan itu Bukti percakapan dengan rekaman. percakapan, dan itu kan tidak masuk di perjanjian, tidak dikategorikan sebagai perjanjian dalam definisi hukum ya. Oke. Itu makanya kemarin ya itu nggak dianggap enggak lah. Hmm. Kalau ini PMA ajukan lagi, kayak repetisi yang sia-sia menurut saya, atau gimana Bang? Baik. Ini sebenarnya hostnya itu saya nih, abang bintang tamunya narasumber. Enggak, ini. maksudnya Bentar, saya kita jelasin. sama-sama Iya, memberikan. iya. Ini abang Karena lebih gini loh, Bang. makanya saya takut abang jadi pengacara. Ya saya takut nih, ini bahaya nih. Karena gini loh Bang. Ini Kan logikanya hebat ini. Makanya saya bilang tadi gugatan baru tapi isinya lama. Oke. Ya kan? Dan itu udah berulang 2 kali loh Iya. bansos itu. Oke. Terus dicabut. Nah sekarang PMH lagi, Ya, hal yang sama juga dipersoalkan. Ini baik. menurut abang gimana? Jadi begini bang, bahwa perjanjian yang dimaksud di dalam gugatan Wan Prestasi maupun gugatan PMH yang saat ini benar itu hal yang sama berdasarkan percakapan, ya rekaman percakapan. Tetapi kalau misalkan tadi abang jadi pengacara lawyer, karena ketelitian abang, saya yakin abang akan membaca itu pertimbangan-pertimbangan majelis hakim. Bahwa tentang percakapan yang terjadi di tanggal 14 itu, Ya. November 24, menjadi ya sebuah pertimbangan majelis hakim untuk memenuhi ya pertama adanya unsur pengancaman dengan pencemaran dan atau membuka rahasia. Yang artinya adalah unsur 27B ayat 2 ini adalah berdasarkan peristiwa percakapan antara terdakwa Ismail Marzuki dan Dr. Reza Gladys. Majelis hakim menerangkan itu dalam pertimbangannya. Lalu kemudian pertimbangan majelis hakim dalam putusan pidana mengatakan itu adalah unsurnya pengancaman dan dengan pengancaman. Sekarang majelis hakimnya yang diperdata juga majelis hakim yang dipidana. Pertanyaannya, mungkinkah pada saat majelis hakim yang dipidana sekarang dan kemudian diperdata membatalkan keputusannya yang dipidana? Maksud logikanya gitu bang ya. Sekarang para majelis hakim yang di PMH sedang mengadili, memeriksa dan akan memutuskan nantinya, ya kan? Ya. Dan kemudian dia pernah menjadi majelis hakim yang mengadili perbuatan pidana. Nah, dia pasti sudah mempunyai sebuah referensi yang lengkap terhadap perbuatan ini, sehingga kenapa dia mengatakan ini pemerasan. Lalu abang uji lagi ini bukan pemerasan. Maka ketika abang tanya kepada saya, abang yang jawab. Ya, intinya keputusan yang diambil oleh orang yang sama nggak mungkin kanibal, bang. Kalau bahasa orang awam kan, artinya kan dia mutusin pidana di sini, menyatakan bersalah, lalu ada gugatan perdata tentang hal yang sama, lalu dia kabulkan ini, sama aja dia makan keputusan ini, kanibal itu kan istilahnya. Jadi nggak mungkin. Cuma ya sebagai warga negara ya dia berhak sih untuk melakukan itu. Wah, berhak bang. Berhak. Tapi sebagai saya sih selalu percaya teman-teman lawyer itu kan officium nobile. Iya, officium nobile. Jadi pertimbangannya juga memang harus teliti supaya kasihan kliennya lah. Gitu. Saya juga kan sesewaktu bisa jadi klien lawyer kan. Betul. Gitu. Karena tadi saya dengar dari teman-teman lawyer kan aku kalau ada kasus tuh biasa ngumpulin timku bang. Iya betul. Tim jadi kita ada kebiasaan untuk bedah. Saya ini udah nyampe di mana, prosesnya siapa aja yang hadir sebagai saksi, apa ceritanya. Jadi nanti dari situ baru kita nyari orang. Nah kalau ini tadi saya tanya itu PMH itu apa lagi? Saya pikir kan mungkin kemarin berkaitan sama produk itu pun sudah enggak karena ya acuannya vonis ini kan. Betul. Tapi katanya soal masih ke perjanjian. Ya. Nah ini menurut saya sih, tapi ya kita patut apresiasi dan mungkin juga Bang Usman bersama teman-teman nanti mungkin kita beri tempat juga untuk jelaskan di sini. Ya. Kalau ini kan kita pakai logika dari orang yang yang mendengar cerita mereka. Betul. Kan, pernyataan mereka. Mungkin dia punya pertimbangan sendiri. Bang Usman kalau berkenan bolehlah kita berbagi sharing ilmu lah, Bang. Cerita aja, sharing ilmu ya kan ke pemirsa biar tahu ternyata kemarin kita salah. Kita pikir kalau kita kan bukan kita ya, nanti saya dibilang ini lagi pembela Reza Gladys. Reza Gladys nggak pernah kesini pula ya kan Bang. Tapi kita selalu bicara
tentang inilah nalar aja. Kalau aspek hukumnya kan abang. Kalau saya menangkap dari segi logika aja. Ya seperti yang tadi kita jelaskan. Ya. Itu Wan Prestasi itu 2 kali bolak-balik dicabut. Bahkan terakhir kemarin waktu diajuin yang ketiga itu Opung Robert sama Opung Surya itu sampai memohon-mohon tolong jangan dicabut lagi. Iya. Tapi jalan ini ya bang yang ketiga ya. Mudah-mudahan bang. Oh mudah-mudahan. Kita berdoa. Mudah-mudahan tidak dicabut lagi. Nggak dicabut. Nah itu tentang PMH. Lalu kemudian ada isu banding. Ya. Niki ya kan. Kira-kira menurut kalau saya secara pribadi sebelumnya kita ngobrol sama Bang Tommy sama Bang Deo. Oke. Menurut 2 lawyer ini itu udah justru sangat menguntungkan untuk Nikita Mirzani. Oke. Kalau dilihat dari Putusan. vonis yang tuntutan yang 11. Iya. Ya kan seperti yang tadi yang saya. Nah, kalau mau dibanding lagi kan harusnya kalau dari aturan normatif mestinya JPU kan yang banding. Iya. Ya, karena yang pertama dakwaan dia TPPU nggak masuk. Nggak masuk. Terus hukuman jadi di bawah 2/3 tuntutan dia kan. Iya. Nah, kalau misalnya coba deh abang berpikir dari berandai-andai aja kita dulu. Abang berpikir dari sisi logika seorang lawyer Nikita Mirzani. Abang jadi lawyer Nikita Mirzani sekarang. Mau banding nggak? Pertama, saya akan tegaskan tidak akan berbicara berdasarkan posisi rekan sejawat saya. Tidak akan situ bang. Tidak akan begitu. Karena kan saya itu harus patuh kepada pasal 6 Undang-Undang 18 tahun 2003. Tetapi saya akan berpendapat tentang soal pengalaman. Bahwa tentang putusan majelis hakim di tingkat pertama, kalau kemudian ini kami lihat bersesuaian dan tidak mempunyai celah sebagaimana 183 dan 184 KUHP, saya sering sarankan kepada klien, terima aja. Kenapa? Majelis hakim itu akan memutuskan sebuah dugaan tindak pidana menjadi perbuatan pidana, itu harus minimal 2 alat bukti bang. Nah kalau misalkan 2 alat bukti ini sudah terpenuhi, susah bagi siapapun untuk menggugurkan apa yang menjadi putusan majelis hakim. Terlebih ini sudah menjadi pusat perhatian banyak orang. Ya, saya mau sampaikan alat bukti seperti apa yang paling menurut saya itu tidak bisa dibantahkan. Salah satu adalah merupakan alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik ini bang, ini ilmiah. Ini berdasarkan scientific crime investigation, ekstraksi digital forensik. Kita saling WhatsApp, kemudian diekstraksi oleh penyidik, hasil WhatsApp kita ini akan keluar sebagaimana peristiwa percakapan kita. Tidak bisa ini dibantah dengan saksi yang omon-omon, kata Pak Prabowo. Kalau abang misalnya itu nggak benar percakapan itu nggak benar begini-begini dan sebagainya, abang nggak bisa bantah itu ilmiah gitu bang. Nah, kalaulah ada yang bisa membantah yang saya maksudkan tadi ini tentang alat bukti elektronik yang bersifat ilmiah, saya yakin ya siapapun nanti terdakwa, ya saya itu nggak bicara Nikita Mirzani karena bukan kewenangan saya untuk mengomentari itu bang ya, tapi berdasarkan pengalaman siapapun nantinya, saya pastikan dia akan menang dalam proses banding. Tapi kalau tidak bisa membantah bukti ilmiah, terlebih dalam undang-undang ITE, ini pengalaman kami bang, apalagi dalam jurisprudensi, ini lama-lama kebanyakan makin berat bang. Itu kalau kita bicara masalah 27 ayat 2 yang 6 tahun ya. Ditambah lagi dengan upaya banding dari jaksa penuntut umum. Nah artinya ketika sama-sama banding ini dan kemudian jaksa penuntut umum bisa menunjukkan kepada majelis hakim tingkat tinggi adanya penerapan hukum yang belum dituangkan, maka ini akan terbukti lagi, ditambah lagi ini semakin tinggi, apa nggak bisa 17 tahun bang? Nah ini maksud saya begitu. Pada prinsipnya adalah kalau kami, pengalaman bang, kami tidak akan menyarankan kepada klien kami, kalau kami melihat alat bukti itu saling bersesuaian, mens reanya sudah jelas, unsurnya terbukti dengan terang benderang, kami tidak sarankan. Itulah yang disebut officium noble, pekerjaan profesi yang mulia. Seperti itu bang. Oke, jadi ini juga riskan juga, kayak berjudi ya banding itu ya, bisa lebih tinggi, bisa
bisa menguatkan keputusan pengadilan tingkat pertama, Ya. bisa lebih rendah juga. Sebenarnya kita nggak bisa bilang itu berjudi, Bang. Kalau kita lari kepada yang istilah abang officium noble ya. Kalau kita mulia, kemudian taat kepada ajas peraturan perundangan di pasal 6 huruf D tadi, Undang-Undang 18 tahun 2003, kita mampu menyampaikan ya, menuangkan fakta-fakta hukum berdasarkan penerapan hukum-hukum normatif ius constitutium. Ini nggak judi. Tapi kalau kita tidak mampu menuangkan fakta-fakta hukum itu, peristiwa hukum itu sebagaimana ius constitutium, nah ini namanya coba-coba. Kasihan klien kita. Oke. Saya jadi ingat wawancara sama abang terakhir itu ya, yang waktu JPU ya menyampaikan dakwaan, tuntutan. Replik terakhir. Ya replik ya kan. Kan di situ diingatkan nama ini kan. Di kalau tidak salah waktu itu ada pokoknya dari semua replik itu di jaksa minta lawyer itu untuk pelajari dengan benar, teliti, bahkan seperti dikasih petunjuk ya kan, sama majelis sama jaksa penuntut umum. Dan kita waktu itu menyimpulkan bahwa Niki itu bukan orang yang penanggung jawab utama dalam pidana ini. Nah, kenapa bukan itu aja yang dijadikan materi untuk banding ya kan? Klien saya bukan pelaku utama loh, ini terlalu berat gitu misalnya, ya kan? Dia ternyata cuma turut serta atau apalah itu istilahnya di hukum. Karena kan kalau balik lagi ke yang tadi kan itu udah tegas banget itu di pertimbangan majelis hakim kan, sampai menjatuhkan vonis 4 tahun dengan yang tadi abang bacakan itu. Kenapa nggak pakai yang agak pinggir dikit gitu loh, main ke pinggir dikit lah. Ini setelah kita lihat ternyata klien saya bukan pelaku utama ini, gitu. Kenapa misalnya bukan itu yang banding, Bang? Ya kalau saya, Bang, tidak bisa menjawab itu karena kan saya tidak di posisi dari rekan sejawat saya di pihak terdakwa Nikita Mirzani. Tapi kalau secara normatifnya ya sudah pasti setiap penasihat hukum akan mempertahankan kedudukan hukum kliennya. Itu garis bawah, Bang, ya. Akan mempertahankan kedudukan kliennya. Ya kalau kita bisa menduga-duga, ini duga-duga, Bang, ya. Ya pertanyaannya kliennya siapa sebenarnya ini? Ya kalau tadi misalnya saya kan pas saya pertahankan kedudukan hukum klien saya. Saya akan mencoba untuk melemahkan unsur-unsurnya. Saya akan mencoba untuk melemahkan atau membantahkan, mematahkan mensreanya dan alat buktinya. Tapi kalau nggak bisa, saya akan coba mempertanyakan kepada klien saya, kenapa ini terjadi? Kan bisa aja ini secara terpaksa. Atau misalkan ada orang yang menyuruh, kalau nggak saya diprovokasi, kalau nggak saya anak saya diculik dan sebagainya. Itu kan pembelaan, Bang. Yang sehingga kemudian majelis hakim melihat bahwa dia nggak punya mens rea. Dia hanya terpaksa melakukan perbuatan pidana itu dengan tujuan untuk menyelamatkan anak yang diculik. Dan itu minimal mengurangi hukumannya. Dan bisa saja oslah. Ya, jadi artinya ada pidana tapi tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum. Kan begitu nih. Karena alasannya pertimbangan tadi. Iya, pembelaan diri kah misalkan, kan gitu. Nah, keterpaksaan kah misalkan. Nah, itu alasan-alasan yang sebenarnya harus digunakan oleh pengacara-pengacara untuk membela kedudukan hukum kliennya. Pertanyaannya, ya kita kan sekarang pasti membela klien kita. Klien kita yang mana? Oke, jadi pertanyaannya salah tadi ya. Harusnya ke Bang Usman nih pertanyaannya. Karena gini, dari awal kan misalnya bertanya loh, Bang. Iya kan. Dari awal kan kita lihat ya di obrolan kita, obrolan sama lawyer-lawyer praktisi hukum lain juga. Saya nanya, jadi apa satu-satunya yang bisa menyelamatkan Niki? Ya mereka bilang apa? RJ. Iya kan? Restoratif justice. Satu. Atau JC. Atau JC, justice collaborator, ya kan? Tapi sampai akhir kan Niki bertahan banget itu dengan posisinya. Padahal sampai replik malah terang benderang banget itu jaksa penuntut umum menggambarkan konstruksi peristiwa yang tanggal 15 Oktober, Bang, ya, yang katanya adalah bahwa saksi Oki Pratama itu menyampaikan sesuatu kepada terdakwa Nikita Mirzani, terkesan dia menduga itu menghasut dan sebagainya. Kan itu peristiwanya gitu. Oke, jadi pertanyaan
kenapa bukan itu yang dijadikan materi untuk banding? Mohon nanti Bang Usman datang ke sini untuk jelasin ya Bang. Biar kita paham juga. Karena kan dari logika kita tadi udah dijelaskan kalau mainnya masih di area-area itu kayaknya agak susah, ya kan? Apalagi tadi bukti elektronik itu susah kan, Ilmiah, ekstraksi dan betul. ya kayak eksakta lah, fakta ini Betul. lu nggak bisa ganggu gugat, Iya. ya kan? Nah, kenapa nggak main di yang sisi kiri tadi bahwa Betul. dia bukan pelaku utama kok, Betul. gitu. Ada lagi Bang yang mau disampaikan Bang? Nah, yang penting bagi kami adalah bahwa tentang soal yang dituduhkan oleh terdakwa ini, ya Nikita Mirzani dan para saksi lainnya dalam persidangan, menurut kami itu adalah merupakan hal yang tidak benar tentang dan terkait produk klien kami. Nah, betul. Nah, contoh begini Bang. Pada saat terdakwa Nikita Mirzani dimintai keterangan dan memberikan jawaban dan sebagainya pada saat klien kami sebagai saksi korban, kalau nggak salah saya mendengar saat itu bahwa terdakwa Nikita Mirzani mengatakan membeli produk glowing booster cell ini sekitar bulan Oktober atau November 2024. Itu yang dia katakan, kalau nggak saya salah dengar ya. Tetapi kemudian setelah hadirnya saksi adat cat yang meringankan, yang namanya Yosi itu, kembali keterangan terdakwa Nikita Mirzani kalau nggak salah itu berubah. Bahwa dia mengatakan produk itu glowing booster cell itu didapat dari Yosi. Nah sekarang yang benar yang mana? Keterangannya pada saat dia diperiksa pada saat ada klien kami sebagai saksi korban, atau keterangannya pada saat si Yosi sebagai saksi adat cat. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Nah yang kedua sebagai pencerahan juga kepada teman-teman yang dari pihak terdakwa Nikita Mirzani, dari replik penuntut umum bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini tidak pernah berbicara di media sosial, baik itu review, baik itu live, terhadap yang namanya glowing booster cell. Itu dia sampaikan setelah klien kami membuat laporan. Tetapi di fakta persidangan dia sampaikan itu menjadi alasan saya. Sehingga kemudian saksi Raja Gladys itu meminta membuat perjanjian di review baik-baik. Lah ini kan sudah salah. Kan gitu. Nah yang ketiga, yang namanya Doktif itu saksi Samira, mereview itu bukan glowing booster cell. Tetapi kalau nggak salah booster vitamin C. Nah jadi dari peristiwa ini tidak pernah direview sebelum klien kami buat laporan. Tetapi di dalam pembelaannya, sehingga ini menjadi sebuah perjanjian bahwa klien kami itu meminta agar terdakwa Nikita Mirzani mereview baik-baik terhadap glowing booster cell. Ini kan sudah salah bersalahan, Bang. Tabrakan logikanya kencang ini ya. Kencang sekali. Kalau memang tadi abang sebagai pengacara di Jakarta, saya takut karena abang ini sangat teliti. Jangan Bang. Nanti saya nggak ketemu abang lagi kalau abang. Nah ketelitian seorang lawyer itu kan perlu Bang. Ya, jadi dari halamannya kita lihat, paragraf beberapa, apa narasinya, itu kan harus kita pahami dan analisa dan dalami. Jangan kemudian kita memberikan satu pendapat yang kemudian tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta peristiwa. Itu dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 14 dan 15 itu dijelaskan. Kita bisa berpendapat di dalam dan di luar pengadilan terhadap perkara yang kita tangani. Nah artinya kalau kita menangani perkara itu kan pasti kita menguasai peristiwa hukumnya. Kalau nggak kita kuasai, bahaya. Bahaya Bang. Bukan cuma buat klien Bang, buat pemirsa juga. Nah edukasi hukumnya akan menjadi sesat. Ini bentrok-bentrokan kan. Ya seperti saya kemarin sampaikan. Saya keberatan kalau misalkan adik-adik mahasiswa itu menyerang saya saat itu karena saya mengatakan 369 itu adalah pemerasan kan konvensional ya dengan pengancaman. Kenapa? Karena ada rekan saya sejawat di sana mengatakan 369 itu bukan pemerasan. Tapi dia bilang itu apa? Pencemaran. Ya. Nah artinya seperti itu yang maksud saya. Kita harus teliti. Di dalam putusan itu mari kita dalami dan cari celahnya untuk membela klien kita gitu. Nah kalau kami ya
bukan apa Bang ya, bukan menyampaikan hal yang seperti sombong, enggak ya. Ya. Satu putusan itu kami telaah dengan 13 orang selama 5 hari. Tidak secepat itu kami memutuskan. Selama 5 hari. Nah artinya 5 hari itu kami konsentrasi, tukar-tukar pikiran. Sehingga huruf demi huruf itu kami pelajari. Kenapa? Karena kita harus memahami tentang apakah itu doktrin hukum, apakah itu normatif hukum, apakah itu ajas hukum, apakah itu salah penerapannya atau bagaimana dan sebagainya. Kita harus pahami itu dulu sehingga kedudukan hukum klien kita, kepentingan hukum klien kita dapat kita pertahankan tidak dengan cara salah seperti itu. Oke. Terima kasih Bang. Dan 5 hari ke depan nih lagi bedah yang itu juga, yang kasus yang Oh enggak. Ya udah, itu kita nggak usah ngomong Bang nanti. Pokoknya ya mudah-mudahan sih ada di Abang nanti ya. Jadi karena sebenarnya siapapun yang datang ke sini saya nggak pernah berdebat sama mereka Bang. Saya cuma menggali supaya tujuan kita sebenarnya kenapa kalau dilihat sekarang itu Studio SI ini kebanyakan lawyer karena di Indonesia tuh banyak sekali kasus hukum dan banyak orang yang tidak paham. Iya. Dan sayangnya orang yang tidak paham itu Bang mudah diancam. Betul. Nanti kau begini. Akhirnya mau lapor takut. Nah, Yeah. dengan adanya, makanya saya berterima kasih sekali lagi berpikir untuk bikin acara gathering bersama lawyer-lawyer supaya mudah-mudahan dari studio kecil ini Bang ada ilmu pengetahuan, Betul. informasi yang simpel-simpel aja. Betul. Yang paling tidak ketika pemirsa cumi-cumi mendengar mereka jadi tahu, oh ternyata kalau kita diperlakukan seperti ini jalurnya ke sini. Ada orang yang bisa bela, ada ya gitulah. Jadi ketika orang menghadapi persoalan hukum, mereka tidak panik, tidak takut karena ya selama kita punya bukti, punya fakta yang benar, cerita yang benar, ngapain takut? Ya. Ya, itu yang dialamin Reza selama ini. Betul. Dibully, dihina, dihujat habis-habisan, tapi hukum tidak mempertimbangkan itu. Ya kan? Hukum bukan soal perkara siapa lebih banyak di sosial media, tidak. Tapi ya dari awal kita katakan ikutin aja dulu prosesnya karena hukum itu akan bicara tentang keadilan dan kebenaran. Dan sampai saat ini ya itu yang terjadi. Kita tidak mengutuki siapapun ya Bang. Iya. Karena banyak pelajaran yang kita dapati dari kasus ini. Ada Bang Julianus juga yang mencerahkan kita, banyak lawyer-lawyer yang diundang ke sini. Mudah-mudahan kasus ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya Bang. Siap. Terima kasih Bang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.